Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah Aufakur Rizky Yurismanto, nomor induk mahasiswa 20533341. Dan saya Siti Mutobina, nomor induk mahasiswa 2053328. Di sini kami akan mempresentasikan teknik resolusi logika matematika. Teknik resolusi diperkenalkan oleh J.A. Robinson sekitar tahun 1960-an. Teknik ini sebenarnya tidak dengan mudah dapat digunakan karena harus melalui beberapa tahap dan setiap tahap tersebut memerlukan pengertian-pengertian dasar dari logika matematika. Beberapa pengertian tersebut antara lain strategi perlawanan atau refutation strategi, bentuk normal konjuktif atau konjuktif normal form, klausa atau klause, dan literal berpasangan atau komplementari literal. Pengertian teknik resolusi. Resolusi merupakan suatu teknik pembuktian yang lebih efisien, sebab fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa. Pembuktian suatu pernyataan menggunakan resolusi ini dilakukan dengan cara menegasikan pernyataan tersebut, kemudian dicari kontradisinya dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Resolusi merupakan suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus konjuktif normal form atau CNF. Pada logika proposisi, prosedur untuk membuktikan proposisi P dengan beberapa aksioma VF yang telah diketahui dengan menggunakan resolusi. Prinsip resolusi. Prinsip resolusi adalah pembuktian sebuah kesimpulan dari premis-premis dalam bentuk klausa. Dua klausa yang masing-masing memiliki literal yang berpasangan, misalnya A dan konjungsi A, maka literal yang berpasangan dapat disebut resolved. Klausa hasil proses resolved disebut resolvent clause. Algoritma resolusi. 1. Konversikan semua proposisi F ke bentuk CNF. 2. Negasikan P dan konversikan hasil negasi tersebut ke bentuk klausa. Tambahkan kehimpunan klausa yang telah ada pada langkah. 3. Kerjakan hingga terjadi kontradiksi atau proses tidak mengalami kemajuan. A. Seleksi dua klausa sebagai klausa parent. B. Bandingkan resolve secara bersama-sama. Klausa hasil resolve tersebut dinamakan resolvent jika ada pasangan literal L dan negasi L eliminir dari resolvent. C. Jika resolvent berupa klausa kosong, maka ditemukan kontradiksi jika tidak tambahkan kehimpunan klausa yang telah ada. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan contoh soal untuk resolusi. Soal pertama, jika ibu mengadakan pesta, maka tetangganya akan datang jika hari itu tidak hujan. Jika ibu mengadakan pesta, hari itu tidak hujan. Dengan demikian, jika ibu mengadakan pesta, tetangganya. Penyelesaian soal tersebut adalah langkah pertama, menentukan variabel-variabel proposisional dan membuat ekspresi logis. Untuk variabel A, ibu mengadakan pesta. Variabel B, tetangganya akan datang. Variabel C, hari itu hujan. Maka akan menjadi pertama A implikasi negasi C implikasi B, kedua A implikasi negasi C, ketiga A implikasi B. Ekspresi logikanya adalah A implikasi negasi C implikasi B konjungsi A implikasi negasi C menghasilkan A implikasi B. Selanjutnya langkah kedua, ubahlah ekspresi logika tersebut dengan strategi pembalikan yang menegasi kesimpulan untuk menghasilkan falsum. A implikasi negasi C implikasi B konjungsi A implikasi negasi C konjungsi negasi A implikasi B menghasilkan falsum. Langkah ketiga, ubahlah menjadi klausa-klausa CNF tersebut. Pertama, A implikasi negasi C implikasi B menjadi negasi A disjungsi negasi C disjungsi B menjadi negasi A disjungsi C disjungsi B
menurut law of double negation. Yang terakhir menjadi negasi A disjungsi C disjungsi B, terus tanda kurung. Nomor 2, A implikasi negasi C menjadi A disjungsi negasi C. Ketiga, negasi A implikasi B menjadi negasi A disjungsi B menjadi negasi A konjungsi negasi B menurut De Morgan's law dan menjadi A konjungsi negasi B menurut hukum law of double negation. Jadi sekarang bentuknya menjadi negasi A disjungsi C disjungsi B konjungsi negasi A disjungsi negasi C konjungsi A konjungsi negasi B menghasilkan palsu. Langkah keempat, susunlah pohon resolusinya seperti berikut. Negasi A, C, B dengan negasi A, negasi C menghasilkan negasi A, B. Negasi A, B dengan A menghasilkan B. B dengan negasi B menghasilkan palsu. Jadi kesimpulan, hasil yang diperoleh ternyata tidak konsisten dan berarti argumentatif. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Jika baju itu mahal, maka baju itu bagus. Jika baju itu bagus, maka saya akan membelinya. Dengan demikian, jika baju itu bagus, maka saya akan membelinya. Penyelesaian soal nomor 2. Langkah pertama, tentukan variabel proposisionalnya. Variabel A, baju itu mahal. Variabel B, baju itu bagus. Variabel C, saya akan membelinya. Buat bentuk logika masing-masing perkataan. A implikasi B, B implikasi C, A implikasi C. Susun dalam bentuk ekspresi logika. A implikasi B, konjungsi, B implikasi C, implikasi A implikasi C. Langkah kedua, ubahlah ekspresi logika tersebut dengan strategi pembalikan yang menegasi kesimpulan untuk menentukan falsum. Sehingga menjadi bentuk A implikasi B, konjungsi B implikasi C konjungsi negasi A implikasi C menghasilkan falsum. Langkah ketiga, ubahlah menjadi klausa-klausa tersebut. A implikasi B konjungsi B implikasi C konjungsi negasi A implikasi C menjadi negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C konjungsi negasi A konjungsi C. Menjadi negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C konjungsi negasi A konjungsi negasi C menurut De Morgan's law. Menjadi negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C konjungsi A konjungsi negasi C menurut law of double negation. Sehingga menjadi negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C konjungsi A konjungsi negasi C menurut hukum asosiatif. Jadi bentuk CNF yang diperoleh adalah negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C konjungsi A konjungsi negasi C. Langkah terakhir yaitu susunlah pohon resolusinya sebagai berikut. Negasi A disjungsi B dengan negasi B disjungsi C menghasilkan negasi A disjungsi C. Negasi A disjungsi C dengan A menghasilkan C. C dengan negasi C menghasilkan falsum. Jadi kesimpulannya, hasil yang diperoleh ternyata tidak konsisten dan berarti argumen tersebut valid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada artinya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.